Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini tadi pagi sudah saya jelaskan terkait kecerdasan buatan ya. Jadi sebelum saya bahas ke sistem pakar, saya ingin menjelaskan mengenai apa kaitannya antara kecerdasan buatan, sistem pakar, kemudian saya juga sering ngomong representasi. Nah, maksudnya representasi itu bagaimana? Maksudnya representasi itu saat kita menuliskan ke dalam suatu programnya, ya. Jadi apa yang sering kita gunakan ya, yang sering kita gunakan itu kan biasanya dalam bentuk tabel ya, yang sering kita gunakan tabel. Nah, selain tabel, maka ada cara merepresentasikannya. Jadi merepresentasikan, jadi istilahnya apa ya, menuliskan suatu perintahnya atau menuliskan suatu logikanya itu bisa dengan banyak cara. Contohnya kayak gini, dengan cara, jadi yang ini adalah apa, kata kerja, predikat kata kerja, terus yang di sini adalah istilahnya subjek 1, subjek 2, subjek 3, atau bisa juga sini subjek, ini objek. Jadi ini caranya. Jadi ada dulu bahasa pemrograman namanya kalau nggak salah prolog atau bahasa pemrograman apa ya. Nah, untuk menuliskan perintah itu cukup di sini subjeknya, di sini kata kerjanya, terus di sini adalah subjek dan ini objek ya. Contoh misalkan ini ya, Komarudin itu ayahnya. Nah, punya anak namanya Andika, Atika sama Agus. Berarti caranya nulis berarti orang tua ya. Jadi predikat itu tidak selamanya kata kerja, bisa juga kata apa ya istilahnya, intinya bisa juga dengan kata benda, kata benda apa ya? Kata keterangan. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, terus di sini adalah subjek 1, subjek 2. Ini cara merepresentasikannya ya. Bisa juga dengan cara seperti ini. Ini namanya adalah semantik ya. Mana contoh semantik. Jadi ini kayak gini. Ini namanya semantik. Semantik berarti kalau saya tulis berarti ini ya. Ini kan namanya semantik. Nah, kalau saya tulis berarti sekretaris kurung buka, Tony kurung buka, Benny. Berarti Tony itu mempunyai sekretaris namanya Pak Benny. Gitu ya. Jadi caranya nulis itu banyak cara, atau merepresentasikannya banyak cara. Nah, kenapa kok ada kaitannya dengan sistem pakar? Saya bahas lagi terkait sistem pakar, karena pada saat kita membahas sistem pakar itu merepresentasikannya itu dengan menggunakan kaidah produksi, atau istilah kerennya adalah rule ya. Kaidah produksi atau rule ya. Rule itu pasti ada if ya, dalam dalam menuliskannya nanti itu ada if, kemudian di sininya adalah variabel ya. Jadi namanya banyak lah. Namanya banyak sekali. Di sini bisa kondisi atau premis atau variabel ya. Terus di sininya itu bisa dikatakan adalah hipotesisnya atau outputnya atau aksi atau konklusi ya. Jadi pada saat kita membahas sistem pakar, maka pasti tidak akan lepas dengan kaidah produksi atau rule ya, rule. Nah, dari sini kemudian saya lanjut, apa sih Bu sistem pakar itu? Kok ada angka-angka ya. Nah, jangan takut dengan angka. Nah, ini sistem pakar itu adalah suatu sistem yang diadopsi dari pakar untuk menyelesaikan masalah yang seperti pakarnya. Jadi tidak menggantikan ya. Jadi sistem pakar itu tidak menggantikan keahlian dari si pakar, bukan, tapi untuk membantu. Contohnya kayak gini. Saya mau konsultasi ke dokter Hamid. Nah, dokter Hamid itu sudah senior. Kemudian pada saat itu dokter Hamid itu sedang berhalangan hadir. Yang ada hanya dokter misalkan Sinta. Nah, dokter Sinta ini adalah dokter baru, dokter magang, kan kadang ada ya dokter magang. Terus akhirnya dia dengan dibantu
kan tidak selamanya mempunyai pengalaman atau mempunyai pengetahuan yang banyak seperti seniornya Pak Hamid tadi. Karena dengan adanya alat sistem pakar tadi atau komputer sistem pakar tadi bisa membantu Bu Sinta dalam memberikan jawaban ke pasiennya. Nah, itu sistem pakar. Jadi saya garis bawahi ya, sistem pakar itu butuh ahlian dari pakar, kemudian ditransformasikan ke dalam komputer, kemudian nanti untuk menyelesaikan masalah tertentu sesuai masalah si pakarnya. Nah, tapi tidak menggantikan, saya garis bawahi, tidak menggantikan. Nah, contoh-contoh sistem pakar, urut-urutannya tadi saya salah ya, harusnya pengertian dulu baru komponen. Apa-apa, saya lanjut. Nah, contoh-contoh sistem pakar itu mulai tahun 70-an itu sudah ada untuk mendiagnosa penyakit. Nah, kemudian ada dendral. Jadi, ini semua adalah contoh sistem pakar yang pernah dibuat dan pernah, kenapa kok sampai tren? Karena ini sudah dipatenkan ya. Terus apakah bisa Bu sekarang membuat sistem pakar? Bisa, sangat-sangat bisa. Kenapa? Karena sudah banyak sekali ahli pakar terkait bidang-bidang tertentu. Nah, itu juga bisa digali. Nah, otomatis saat kita mau membuat sistem pakar, hal yang perlu diperhatikan ini. Komponen-komponennya apa aja? Ada expertnya, ada orang yang ahli di bidang tersebut. Ya, ada orang ahlinya. Terus di sini juga orang ahli itu harus diambil, knowledge-nya harus diambil nih. Knowledge-nya itu berarti apa? Mulai dari pengetahuan dia, apapun itu, terus disimpan database. Nah, ini maksudnya merepresentasikannya tadi. Merepresentasikannya. Bisa dalam bentuk tabel boleh, atau bisa dalam bentuk sejenis kayak rule tadi yang saya sebutkan. If bla bla bla, then bla bla bla. Nah, itu bisa. Nah, terus selanjutnya ini tampilan, jadi tampilan ke usernya itu tidak langsung ke database-nya, tidak, tapi ada di sini inferensi, ada inferensi. Inferensi itu apa? Proses melakukan pencarian dari keputusan yang diinputkan ya. Keputusan apa? Keputusannya apa? Nah, otomatis di sini inferensi itu berarti algoritma atau metode. Awal-awal sistem pakar, inferensinya sangat sederhana, yaitu hanya forward chaining sama backward chaining. Hanya cukup if then kayak gitu. Ya, rule itu kayak apa sih Bu? Yang ini yang saya contohkan tadi ini. Kaidah produksi ini ya. Kaidah produksi. Terus kalau gitu, kalau hanya inferensi sangat mudah dong Bu. Hanya kita tuliskan if then yang banyak di database-nya, tinggal ngecek nanti. Nggak bisa. Dengan perkembangan ilmu, maka ada istilah ketidakpastian. Ketidakpastian. Misalkan outputnya sama, tapi variabel istilahnya variabel inputnya itu beda. Nah, itu terus gimana? Makanya ada ketidakpastian. Ada informasi yang redundan. Tadi saya ulang lagi, redundan dan double. Nah, akhirnya kebingungan dia memberikan keputusannya seperti apa. Nah, agar menghasilkan keputusan yang baik, akhirnya diterapkanlah suatu algoritma. Algoritma yang paling sederhana nanti yang hari ini atau minggu ini saya bahas adalah algoritma terkait bias. Sambil dicek ya di buku saya yang PDF itu sudah ada. Di sini yang saya jelaskan algoritmanya yaitu menggunakan teori probabilitas atau teori bias. Nah, sama seperti yang di slide tadi. Terus sama menggunakan certainty factor. Nah, menggunakan certainty factor ini ya, nomor 3 certainty factor. Akan tetapi saya sudah nggak menggunakan certainty factor. Kenapa Bu? Karena saya mengikuti tren atau perkembangan algoritma, maka saya nanti menggunakan naive Bayes dan minggu berikutnya menggunakan ID3 atau C4.5, pokoknya salah satu decision tree ya yang saya gunakan ya, salah satu decision tree. Oke. Nah,
Yang minggu ini saya membahas terkait naive Bayes atau teorema Bayes ya. Ini probabilitas Bayes atau naive Bayes atau teorema Bayes. Ini kalau kurang jelas rumus-rumusnya silakan dibaca yang di file saya PDF atau dibaca di buku, silahkan ya, banyak membaca. Pokoknya saran saya banyak membaca. Nah, apa saya kegunaan ketidakpastian ini untuk menentukan nilai dari algoritma, menentukan nilai dari yang istilahnya apa ya, nilai dari kemungkinan terbesarnya. Oh, kemungkinan terbesarnya ini adalah A. Nah, terus value-nya sekian. Nah, itu berdasarkan value akhirnya. Nah, langsung saya kasih contoh studi kasus. Ini ada data. Nah, karena saya menggunakan algoritma naive Bayes ya, dicek lagi di materi yang saya kirimkan tadi pagi di apa file PDF bahwa algoritma naive Bayes itu lebih cocoknya menggunakan kategori ya, data kategori. Sehingga ini datanya ini sama banyak ini di internet, sama cari aja playing tennis atau apalagi ya. Nah, banyak kok. Ini data ini saya juga ngambil dari internet datanya. Nah, terus algoritma naive Bayes ini rumus dasarnya ini ya. E itu adalah variabel atau tadi istilahnya saya buka slide-nya adalah kondisi atau premis ya. Jadi namanya banyak sekali, jadi tidak usah bingung. Ada juga yang mengatakan L, yang ini R. Nah, ada juga seperti itu. Terus H itu outputnya, hanya itu output atau hipotesisnya. Jadi saat kita mau menentukan teorema Bayes berarti sama harus tahu hanya apa atau kelasnya apa, terus variabelnya apa ya. Nah, saya kembalikan ke data ini, slide-nya hanya 9, tapi nanti agak ribet ya menjelaskannya. Jangan bingung, saya harap jangan bingung, banyak baca terus simak video saya. Nah, di sini ada variabel apa? Variabelnya ini ada keterangan ya di sini, atribut variabel itu sama saja. Atribut atau variabel itu sama, yaitu atributnya adalah outlook, kemudian temperatur ini ya, temperatur, humidity, wind ya. Terus outputnya apa? Outputnya jadi di sini ada ada H. E-nya ini ada 4, outlook, temperatur, humidity, wind. Nah, terus hanya adalah playing tennis. Nah, algoritma naive Bayes atau teorema Bayes itu tidak akan bekerja kalau tidak ada inputan dulu. Jadi ini adalah data trainingnya. Saya ulang ya, di slide sebelumnya, di slide tadi pagi di file PDF itu sudah saya jelaskan bahwa naive Bayes itu butuh data training. Nah, ini contoh data training. Nah, data training ini itu dipakai untuk proses menentukan. Jadi dia tidak akan melakukan penentuan kalau tidak ada inputannya dulu. Cara kerjanya naive Bayes seperti itu. Jadi data trainingnya sudah ada di database, kemudian dikasih inputan ini. Nah, ini contoh, saya kasih inputan ini, baru dia akan bekerja. Cara bekerjanya gimana? Ikuti rumus ya, ikuti rumus. Berarti E itu adalah variabel input, H itu hipotesisnya. Nah, maka di sini ada variabel tadi, outlook, temperatur, humidity, windy. Oke, buat seperti ini. Terus hanya adalah play sama no. Hanya kan ini ya, playing tennis ya. Saya taruh di kanan bawah. Hanya kan playing tennis, di mana hanya itu ada yes sama no. Berarti Saman harus menghitung dulu. Saman harus tahu rumus probabilitas. Rumus probabilitas sederhana, cek di sini ya. Rumus probabilitas sederhana yaitu, nah ini, N adalah jumlah dari E-nya, terus N besar adalah total data. Nah, karena di sini adalah play sama no, ya berarti ini kalau saya tulis P play, probabilitas play, terus play terus no. Nah, maka iya,
Play yes, play no. Nah, maka harus tahu N kapital. Tadi kan ada N kecil sama N kapital ya. N kapitalnya itu total data, N kecilnya berarti jumlah yes. Nah, saya biasanya karena mencari ada yang datanya itu bisa dalam bentuk Excel, jadi enaknya kayak gini. Langsung di filter jumlah yes. Nah, hitung nih jumlah yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu kalau datanya sedikit. Kalau banyak, makanya tadi saya ngomong harus ngerti query database. Harus pinter query database. Database-nya langsung ditaruh di apa? Terserah misalkan di database-nya pakai MySQL. Nah, terus ditaruh pakai query aja langsung. Tulis misalkan select apa ini? Count. Ya, kalau menghitung jumlah itu count. Select count, kemudian from nama tabelnya, misalkan ini tabelnya adalah tenis, terus where yang play sama dengan yes. Nah, misalkan kayak gini, tulisan Y kapital, Y kecil di database MySQL tidak sensitif, ya tidak sensitif, jadi boleh kayak gitu. Nah, nanti muncul, ini kalau datanya banyak, ini kan datanya hanya 14, jadi bisa dihitung langsung. Ya, saya lanjut. Terus yang no juga sama, jumlah no berarti ya kayak gini langkahnya sama. Nah, ini dirubah. No, nah, hitung. Oh no, ini karena datanya sedikit ya langsung bisa kayak gini hitung. Tapi kalau banyak silakan pakai query database. Tinggal merubah. Oke, udah ya. Nah, selanjutnya karena tadi saya ngomong dia tidak akan bekerja, nah Ivansi tidak akan bekerja kalau tidak ada inputan. Nah, makanya saya kasih inputan dulu, yaitu outlook line, temperature milk, humidity height, wind width. Ini ya, ini kan ada value-value. Outlooknya ada value-value apa, temperatur ada value-value apa, humidity ada value-value apa, wind ada value-value apa. Nah, dari value tersebut kemudian dihitung terhadap apa, karena rumusnya ini H ya, terhadap H berarti hanya apa? Hanya di sini ada yes sama no, maka di sini saya buat yang ini yes, yang ini no, ya dihitung. Caranya ngitung gimana? Ini sudah saya kasih keterangan, berarti outlook line terhadap yes. Caranya ngitung gimana? Kalau datanya sedikit ya, kalau datanya sedikit cukup langsung seperti ini. Nah, cukup langsung seperti ini. Maaf, maaf. Right, oke. Okay. Terus dicari yang yes berarti langsung pilih yes. Nah, kalau datanya banyak berarti ya sama buat select, count, bintang, from, tabelnya, where. Nah, variabelnya namanya apa atau kolomnya namanya apa. Terus karena tadi pilihannya right, N, jangan lupa dikasih N ya. Jadi di sini tanda garis rumusnya ya, saya lihat karena tanda garis itu artinya N ya. Kalau saya membaca di sini itu, nah ini tandanya adalah N ya, perlu dilihat lagi, dibaca lagi ya di buku saya. Nah, N. Nah, berarti di sininya N. Mau kok di bahasa apa MySQL N kayak gini, N kemudian play sama dengan yes. Nah, gini. Semua variabel dicek kayak gitu, satu persatu. Dicek satu persatu mulai dari variabel outlook. Tadi inputnya apa di sini? Right. Kemudian berarti terhadap yes, yes itu hanya, terhadap no itu hanya. Terus temperatur inputnya apa? Mil, berarti mil terhadap yes, mil terhadap no. Loh, kenapa kok di sini jumlahnya 9 ya? Yes di sini 9 ya. Terus no jumlahnya 5. Nah, ini kan ke sini no-nya, bukan ke total data. Ya, paham ya? Terus setelah selesai, kemudian dikelompokkan yang yes semua ini dikalikan. Nah, ini ya, berdasarkan rumus. Nah, ini dikalikan PH. Nah, dikalikan. Loh, yang bawah kok nggak usah dibagi, nggak usah, enggak apa-apa. Enggak ini apa ya istilahnya? Enggak seberapa berpengaruh. Itu ada beberapa penelitian intinya nggak usah dikalikan P, E atau evidennya nggak apa-apa, nggak seberapa pengaruh, cukup atasnya aja. Jadi yang PE-nya dianggap nilainya 1 ya. Terus
ini dikelompokkan semua yang yes, terus dikalikan, ya dikalikan. Jadi ini kan ada variabel outlook, temperatur, humidity, wind. Nah, nilainya dikalikan semua. 3/9 dikalikan 4/9 dikalikan 3/9 dikalikan 6/9. Terus ininya jangan lupa yes yang ini 9/14. Ini dikalikan. Setelah selesai, kemudian yang no juga sama, ini 5/14, terus dikalikan sampai selesai. Nah, akhirnya dapatkan nilai probabilitasnya. Nah, dari sini akhirnya bisa ditentukan yang maksimum, Tahu kan ya yang maksimum mana? Nah, yang maksimum ini berarti nanti output dari sistem ini, jika ada inputan ini berarti outputnya adalah play sama dengan yes. Sudah selesai untuk studi kasus 1 ini. Bisa dipahami? Kalau ada yang kurang jelas, silakan nanti tanya di komentar Classroom atau tanya di grup WA, silakan. Nanti saya kirimkan flash ini ya, PPT. Terus mana lagi ya? Nah, ini data ini nanti untuk presensi saya gunakan data ini. Ini total datanya ada 24. Nah, saya kirimkan dalam bentuk Excel aja, enggak apa-apa. Terus nanti saya sesuaikan NIM seperti biasa. Untuk inputnya apa dan sebagainya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.